A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin amma ba'd. Alhamdulillah segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Hikmah Himpunan Kisah dan Motivasi Hidup, di mana insyaallah kita akan mencari tahu ya berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita atau orang-orang sebelum kita ya, untuk kemudian kita ambil hikmah ya di dalam untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an juga banyak ya kisah-kisah orang-orang terdahulu ya, atau juga mungkin perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan ya kepada kita, dan kemudian dari sanalah ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hikmah sehingga ya semakin terang bagi kita jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dibacurkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita ya termasuk ke dalam orang yang diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani ketaatan ya selama hidup kita di alam dunia ini. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, di manapun Anda berada ya. Di dalam kesempatan kali ini di program Hikmah kembali ya kita akan mendalami apa saja ya yang menjadi penguat ya karakter keislaman ya, atau karakter kemusliman ya, seseorang ya, sehingga kemudian ya, nampak ya orang ini adalah muslim yang tangguh ya. Jadi untuk meningkatkan ketangguhan ya diri kita sebagai seorang muslim ada banyak hal yang kita harus perhatikan untuk kemudian kita amalkan, kita kerjakan. Salah satunya adalah giat ya, giat bangun di waktu pagi. Jadi salah satu ciri ya atau indikasi ya, seorang muslim yang tangguh adalah mereka adalah pribadi-pribadi yang giat ya bangun di waktu pagi untuk kemudian melakukan aktivitas ya apapun, termasuk kemudian mencari rezeki ya. Jadi orang-orang Islam ya sahabat hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita lihat bagaimana contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW, demikian juga yang dilakukan oleh para sahabat beliau ya, para tabi'in ya, tabi'in ya, dan kemudian generasi setelah itu ya, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah tidur di waktu pagi ya, di waktu subuh ya. Justru sebaliknya, aktivitas ya seorang muslim dimulai sejak waktu subuh. Nah, itu kan. Apa dasarnya? Karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin ya, untuk mengawali pagi itu dengan ibadah. Mengawali pagi dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Isra ya, surah Al-Isra ini ayat surah yang ke-17. Di ayat yang ke-78 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata lidzuluki samsi ila ghasyakil laili wa qur'anal fajr. Ya, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ya. Aqimis sholah, ya, tegakkanlah salat, ya, dirikanlah salat. Liduluki syamsi ila ghasakil lail, mulai dari tergelincirnya matahari, tergelincirnya matahari ila ghasakil lail, sampai gelapnya malam ya. Wa Qur'anal fajri, dan juga laksanakan pula salat subuh, salat fajar
Inna Qur'anal fajri kana mashuda, karena sesungguhnya salat subuh dengan segala bacaan yang ada di dalamnya masyhuda, itu disaksikan oleh para malaikat. Kalau secara umum ya ayat ini kemudian ditafsirkan bahwa ayat ini menerangkan tentang salat yang 5 waktu ya. Tergelincirnya matahari menunjukkan salat zuhur ya. Jadi makanya kalau ngitung urutan salat dari zuhur dulu ya. Zuhur, asar, kemudian maghrib, isya, subuh. Ya mulainya dari zuhur dulu karena Al-Quran juga menyebutnya begitu ya. Ya, akimi sholah liduluki syam, ya, tegakkanlah sholat dari mulai tergelincirnya matahari di waktu zuhur itu ya. Jadi tengah-tengah tergelincir sedikit, nah itu waktu zuhur gitu ya. Sampai kemudian masuk waktu sholat subuh. Dan secara khusus Allah Subhanahu wa taala menegaskan inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Ya, karena sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Di dalam satu riwayat ya, yang dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan bahwa sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat yang bertugas pada malam dan juga siang. Jadi ada malaikat yang Allah kirim sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran kan, untuk menjaga kita manusia dan juga untuk mencatat ya segala bentuk perbuatan yang kita lakukan dari mulai pada waktu malam dan siang. Ya, mereka berganti-gantian. Jadi malaikat malam menyaksikan hamba Allah ini sholat subuh ya, sebelum mereka berganti tugas itu. Jadi bertemunya 2 shift malaikat tuh ya, malaikat shift malam sama malaikat shift siang. Jadi yang menyaksikan itu banyak ya. Bukan sekedar malaikat malam, kalau pekerjaan malam, amalan di waktu malam gitu kan, yang menyaksikan ya malaikat yang di waktu malam saja gitu kan. Ya, termasuk amalan yang di waktu siang gitu kan, yang menyaksikan malaikat di waktu siang. Tapi amalan ketika sholat subuh ya, sholat fajar ini, bangun di waktu fajar ini disaksikan oleh 2 malaikat. Jadi ketika malaikat malam pergi atau menutup laporan, maka laporan catatan amalnya ditutup dengan apa? Amal saleh. Kemudian datang malaikat siang, maka catatan amalnya dibuka dengan amal saleh. Sehingga kemudian wajar ya Allah Subhanahu wa taala ya melalui ayat ini menegaskan itu. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda, ya, sesungguhnya ya, salat subuh dengan segala bacaan ya, setelahnya atau juga di dalamnya itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi malaikat malam, malaikat siang. Nah, itu kan. Nah, dan karena inilah kemudian ya Rasulullah SAW mencontohkan ya bagaimana beliau ya, bangun bergelap-gelap. Ya Rasulullah itu bangun subuh itu sebelum subuh ya. Dalam riwayat beliau bangun sepertiga malam terakhir. Ya kira-kira kalau di kita jam 2 jam 3 lah gitu ya. Setiap hari ya begitu bangunnya Rasulullah SAW. Beliau bangun sepertiga malam ya, dan kemudian baru beranjak ya dari tempat ibadah itu setelah matahari terbit. Ya, ditutup dengan sholat isyraq ya, atau sholat duha itu kan. Barulah kemudian beliau melanjutkan berbagai aktivitasnya di siang hari. Ya. Demikian juga para sahabat ya, sahabat-sahabat Rasulullah SAW ya aktivitasnya begitu. Maka kemudian ada doa ya yang kemudian dianjurkan ya diamalkan ketika kita berada di waktu subuh. Ya, yang kita kenal dengan sebutan ma'surat ya, zikir-zikir, doa-doa itu kan. Jadi ya, ada keistimewaan, ada keutamaan ketika kita bangun di waktu subuh dan kemudian melakukan berbagai kebaikan. Ya, karena itu kemudian ya dari salah seorang sahabat ini ya, dari Sakhar Al-Ghamidi ya, diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Ya, jadi Rasulullah SAW ya, begitu memberikan penekanan ya, kepada kita umat Islam ya, bahkan sampai beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat beliau ya, kita ini ya,
diberikan keberkahan. Di mana keberkahan itu ditunjukkan ya di dalam syariat agama kita di waktu pagi. Makanya kemudian apabila Rasulullah SAW mengirim ya pasukan misalnya, maka beliau akan mengirimnya di pagi hari. Dan sahabat yang meriwayatkan ini hadis Allahumma barik li ummati fi bukuriha adalah seorang pedagang ya. Sakhar ini adalah seorang pedagang. Jadi dia ya, mendengar Nabi mengatakan ini ya, Sakhar ini, maka kemudian beliau ya, biasa membawa barang dagangannya itu di pagi hari. Karena kemudian ya dalam riwayatnya, dalam sejarahnya Sakhar bin Al-Ghamidi ini, Sakhar bin Wada'ah ya, Al-Ghamidi ini, kemudian ya di dalam sejarahnya masyhur ya, disebut dikenal sebagai orang kaya dan banyak harta. Ya. Jadi dari sini kemudian ya, para ulama juga mengambil satu kesimpulan ya, bahwa salah satu keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi umat Islam ya, kalau dari sudut pandang ya, duniawinya, mereka yang kemudian aktif berbisnis ya, memulai bisnisnya aktif di waktu pagi ya, di waktu gelap gitu ya, maka dia akan mendapatkan keberkahan ya, pada bisnisnya, pada usahanya. Ya, kadang-kadang kalau saya perhatikan ya, banyak di sini pedagang-pedagang, toko-toko bukanya jam 9 jam 9, jam 10 pagi gitu kan, ya nggak dapat berkahnya kalau gitu ya. Ya memang ya kan disesuaikan barangnya, bikin nggak ada masalah gitu kan. Kalau cuma sekedar buka kan nggak ada masalah gitu ya. Nah, biasanya justru yang banyak yang rame itu di pasar sayur gitu, pasar sayur, pasar daging, pasar ikan. Subuh-subuh udah mulai rame gitu kan. Telat dikit aja habis tuh. Sayur-sayur yang kualitas bagus gitu kan. Nah, jadi alangkah bagus ya kalau kemudian ini ya, para pedagang kita ya yang di pasar-pasar sayur, pasar-pasar ikan, ya pasar-pasar daging yang sudah memulai aktivitasnya di waktu fajar, bahkan sebelum fajar ya. Kalau saya punya teman itu di kampung ibu saya ya, Sukabumi, itu biasanya mulai ke pasar itu jam 1 malam ya. Karena nanti di jam 2 atau jam setengah 3 itu nanti barang ya dari para petani di di daerah-daerah pedalaman itu masuk ya. Dan kemudian nanti ditransaksi untuk pengiriman ke Jakartanya sekitar jam 4 atau jam 5. Nanti jam 5 itu dibawa ke Jakarta tuh ya, dari Sukabumi gitu kan. Nah, sehingga di Jakarta sampainya udah jam 6, jam setengah 6 lah gitu ya. Udah kemudian udah mulai dibeli oleh para pedagang, para pembeli ya, pedagang-pedagang di Jakarta. Setiap hari begitu modelnya. Nah, itu kan. Nah, ini tentu akan menjadi keberkahan tersendiri kalau polanya begini, ketika kemudian ya di sela-sela kesibukan transaksi bisnis di waktu pagi itu kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kadang-kadang ada juga yang modelnya memang udah bagus ya di pagi hari bangunnya, bisnisnya dagangnya, tapi kemudian gara-gara itu kemudian ya enggak sholat subuh ya, tinggal wiridnya, tinggal zikirnya, tinggal amalan-amalan yang disunahkan Rasulullah. Maka tentu kualitas subuhnya juga keberkahannya ya berkurang juga. Malah tidak ada mungkin kalau kemudian gara-gara itu ya dia tidak melaksanakan sholat subuh. Nah, makanya bagi Anda ya para pedagang ya di pasar-pasar ya, sahabat Aidil mungkin, nah ini jangan sampai kemudian menjadi kelalaian ya. Berdagang di waktu pagi, mengais rezeki di waktu pagi ya, tetap ya pondasinya, pijakannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sholat subuh dulu gitu kan. Ikut sunnah Nabi ya. Bangun sebelum subuh, lalu kemudian bersiwak ya, gosok gigi, boleh wudhu setelah itu atau mandi, lalu kemudian sholat. Setelah sholat ya, kalau sempat wirid, kalau nggak sempat mulailah ya, mau bisnis, mau dagang, mau apa silahkan.
Nah, itu rutinitasnya, ya bukan kemudian bangun langsung urusin dagangan. Ya, sholat subuh kemudian dilewat atau kadang sholat subuh diakhirkan. Nah, ini nggak benar. Gitu ya. Nah, karena itu kemudian sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, banyak ya riwayat-riwayat yang disebutkan ya bagaimana aktivitas ya Rasulullah dan juga para sahabat di waktu pagi. Nah, ya, kalau kita cek ya bagaimana Rasulullah SAW ya kebiasaannya ya, di waktu pagi. Ini sebagai contoh ya, misalnya ini ada riwayat ya, yang disebutkan di dalam kitab hadisnya Imam Muslim ya. Ini dari sahabat ya, yang bernama ini tabi'in ya, tabi'in yang bernama Simak bin Harb ya. Satu ketika beliau bertanya kepada seorang sahabat Rasulullah, yaitu Jamir bin Samurah. Beliau bertanya, beliau mengatakan, "Akunta tajlisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau sering?" Jadi tabi'in ini ya, Simak bin Harb ini bertanya kepada sahabat Rasulullah yang bernama Jamir bin Samurah. Beliau bertanya, ya, "Akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau ya, wahai Jabir ya, pernah atau sering duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Lalu kemudian Jabir bin Samurah mengatakan, "Na'am." Ya, betul ya. Saya sering duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Na'am katsiran." Ya. Sering. Nah, ya. Kana la yakumu min musallahu alladhi yusalli fi subha ya awil ghadah ya. Jadi kata Jabir bin Samurah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasanya tidak beranjak, enggak bergeser, enggak bangun gitu dari tempat duduknya setelah salat subuh ya. Yusalli fihi subha awil ghadah ya hatta tatlu'u syam ya. Sampai kemudian matahari terbit. Nah, jadi kebiasaan Rasulullah itu dari mulai sholat subuh ya berjamaah, beliau kemudian tidak bergerak, tidak bergeser, ya, tapi tetap di tempat duduknya ya, dalam kondisi normal tentu ya. Itu beliau tidak bergerak sampai kemudian matahari terbit. Ya. Kemudian Faiza tola'ati syam, kalau matahari terbit ya kata Jabir bin Samurah, qama wa kanu yatahaddasuna fayahuzan ya, fi amril jahiliyah fayadhakuna wa yatabassam. Nah, jadi setelah matahari terbit ya, kata Jabir bin Samurah ini, maka kemudian Rasulullah SAW berdiri ya, meninggalkan tempat sholatnya, dan biasanya kadang-kadang ya para sahabat ya selesai itu tuh kan keluar bareng tuh ya, bangun, kemudian para sahabat juga bangun, lalu kemudian keluar masjid gitu atau ngobrol gitu kan. Nah, kata Jamir bin Samurah ya, beliau mengatakan dulu para sahabat kadang-kadang ya suka ngobrol ya atau berguyon mengenai kehidupan orang-orang jahiliyah ya, atau masa-masa dulu jahiliyah kan suka ada tuh cerita-cerita yang ya menjadi kenangan gitu ya. Waktu jahiliyah si anu begini. Itu biasa jadi guyonan. Maka kemudian kata Jabir bin Samurah, fayadhakuna wa yatabassam. Ya. Para sahabat ini ketawa-tawa kadang-kadang, tapi Rasulullah SAW hanya tersenyum saja. Artinya beliau juga menyimak ya, ngobrol dengan para sahabat. Mulailah beraktivitas. Jadi aktivitas yang Rasulullah SAW itu ya, biasanya ya beliau lakukan setelah terbit matahari ya, pagi gitu ya. Maka disinilah ya mungkin kalau bagi Anda yang punya toko ya, yang punya bisnis usaha ya, dagangan apa saja begitu, kalau mengikuti pola ini maka insya Allah akan masuk ya ke dalam orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW dengan redaksi tadi, Allahumma barik ummati, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah ya,
berkahilah umatku di waktu subuh, di waktu pagi ya. Jadi kalau ingin mendapatkan keberkahan dari doa Nabi Muhammad SAW untuk umatnya, maka aktivitas ya, apapun yang kita lakukan mulailah di waktu pagi. Ya. Mau dagang kah, mau kerja kah gitu ya, mau apa lagi ya, mau ke sawah, mau kemana, itu di waktu pagi. Ya, maka kalau berbicara keberkahan, ya keberkahan itu berarti apa? Kebaikan. Ya, jadi apapun yang kemudian kita hasilkan dari ikhtiar kita di pagi hari ya, sampai siang hari, itu insya Allah ya, apa yang kita hasilkan akan mendatangkan kebaikan. Ya, dimakan tidak akan jadi penyakit, gitu ya. Kemudian juga kalau dibelanjakan juga tidak akan menimbulkan masalah. Karena sekarang berapa banyak orang ya punya penghasilan besar, tetapi kemudian menjadi masalah, tiba-tiba datang KPK ya, tiba-tiba ada masalah apalah ya dengan tetangga, dengan rekan bisnis gitu kan, ada aja masalahnya. Nah ini bisa jadi indikasi hilangnya keberkahan atau tidak adanya keberkahan. Tapi kalau diberkahi ya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita usahakan, apa yang kita hasilkan, maka menjadi kebaikan ya. Dikasih ke anak istri jadi baik gitu kan. Berapa banyak orang ya yang kemudian memberikan nafkah ya, mencukupkan ya anak istrinya dengan jerih payahnya, tapi kemudian justru yang muncul itu tadi ya, ketidakbahagiaan. Anaknya terjerumus ke dalam narkoba ya, atau ugal-ugalan ya, hidupnya, sehingga kemudian menimbulkan masalah buat orang tuanya ya, sering dipanggil ke kantor polisi gitu ya. Atau kemudian istrinya ya lebih banyak dugemnya ya, jarang di rumahnya gitu kan, sehingga suami di rumah lebih banyak dengan pembantunya ya, itu ya, asisten-asistennya. Nah, ini kan jadi masalah. Nah, bisa jadi itu adalah indikasi atau indikator bahwa keberkahan tidak ada di dalam hasil jerih payah yang kita lakukan. Nah, salah satu kemungkinannya adalah bisa jadi itu tadi, bahwa kita tidak mengawali aktivitas itu dengan ibadah di pagi hari. Memang ya berangkat kerjanya, berangkat bisnisnya pagi, tetapi kemudian ya mengabaikan itu tadi ya perintah aqimis shalat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Momen persaksian malaikat terlewatkan. Memang bangun di waktu pagi, tetapi kemudian ya, paginya banyak bengong, diem, ngerenung, ngerokok gitu, ngopi gitu kan. Kan ada yang model begitu ya. Tapi justru harusnya apa? Bangun di waktu pagi, sibukkan diri dengan ibadah dulu. Nah itu termasuk ya kepada kaum ibu ya. Ini saya ingatkan ya, kalau bangun di waktu pagi subuh gitu kan, maka jangan dulu kemudian ya, mengerjakan yang lain dulu selain kemudian ibadah kepada Allah dulu ya. Ya, kalau situasinya aman, kompleknya aman, pergilah ke masjid gitu kan, sholat subuh di masjid. Setelah itu kemudian pulang barulah beraktivitas, menyiapin sarapan anak, suami gitu kan, atau juga mungkin ada mulai bisnis dan sebagainya, dikerjakan setelah beribadah. Nah itulah kemudian ya yang kita harapkan menjadi sumber keberkahan atas apa yang kita kerjakan. Jadi bukan sekedar kita beraktivitas di pagi hari, tetapi lebih dari itu ya, kita mencari keberkahan Allah dengan menunaikan kewajiban kita dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin ya situasi sekarang kan tuntutan zaman tidak bisa kita berlama-lama, tapi ada yang kita kerjakan. Makanya kemudian ada zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Ringkas tetapi kemudian berpahala besar. Berpahala seperti orang zikir lama gitu ya, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada istri beliau ya. Nah ini yang kemudian juga kita harus pahami juga ya. Nah inilah ya sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan menjadi motivasi bagi kita semuanya ya, untuk memperbaiki kualitas kehidupan kita di waktu pagi hari. Kurang lebihnya saya minta dimaafkan ya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.